Hai Sobat Fakta, apa kabarnya? Hari ini kita akan bernostalgia sedikit, kembali ke era di mana musik masih didengar dari kaset dan jalanan belum seramai sekarang. Kita akan membahas sebuah mobil yang bukan sekadar alat transportasi, tapi sudah menjadi bagian dari sejarah banyak keluarga di Indonesia. Ya, kita akan mengupas tuntas Toyota Corolla DX, sang legenda yang menolak tua. Mobil ini adalah ikon, sebuah penanda zaman yang kehadirannya selalu berhasil mencuri perhatian bahkan di tengah gempuran mobil-mobil modern yang canggih. Ia punya pesona yang khas, yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Toyota Corolla DX, atau yang punya kode bodi KE70, pertama kali mengaspal di Indonesia sekitar tahun 1980. Kehadirannya langsung menjadi primadona. Saat itu, pasar otomotif kita didominasi oleh mobil-mobil dengan desain yang cenderung membulat. Lalu datanglah Corolla DX dengan gayanya yang mengotak, tegas, spek, dan terlihat sangat modern pada masanya. Desainnya yang simple tapi elegan ini seolah menjadi angin segar. Mobil ini menggantikan generasi sebelumnya, Corolla KI30 atau yang lebih kita kenal sebagai Corolla Veteran, dan berhasil menetapkan standar baru untuk sebuah sedan keluarga di tanah air. Masa edar Corolla DX di Indonesia sebenarnya tidak terlalu lama, hanya sekitar 4 tahun dari 1980 hingga 1983. Namun dalam waktu singkat itu, ia berhasil menancapkan kukunya sangat dalam di hati masyarakat. Ia menjadi simbol kesuksesan dan kebanggaan bagi pemiliknya. Banyak orang tua kita yang mungkin punya cerita manis bersama mobil ini. Entah itu mobil pertama yang dibeli dari hasil jerih payah, mobil yang dipakai untuk mengantar anak ke sekolah, atau mobil andalan untuk mudik lebaran. Setiap sudut mobil ini seakan menyimpan kenangan yang berharga. Kini, puluhan tahun setelah masa kejayaannya berakhir, nama Corolla DX tidak pernah pudar. Justru sebaliknya, ia semakin bersinar. Mobil ini bertransformasi dari sekadar kendaraan harian menjadi sebuah barang koleksi yang diburu banyak orang. Komunitasnya tumbuh subur di berbagai kota, menjadi wadah bagi para pemilik untuk berbagi cerita, tips perawatan, dan tentu saja, memamerkan Corolla DX kesayangan mereka. Ini adalah bukti nyata bahwa sebuah desain yang bagus dan kualitas yang teruji akan selalu dihargai, tidak peduli berapapun usianya. Ia adalah legenda hidup di jalanan Indonesia. Lalu, mengapa Corolla DX bisa begitu populer dan mendapat julukan mobil sejuta umat pada era 80-an hingga 90-an? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana. Ia menawarkan paket yang sangat lengkap pada masanya. Dari sisi harga, Corolla DX diposisikan sebagai sedan yang terjangkau bagi kalangan menengah ke atas. Ia memberikan citra kemapanan tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam, seperti membeli mobil-mobil Eropa. Inilah yang membuatnya menjadi pilihan logis bagi banyak keluarga Indonesia yang ingin naik kelas dan memiliki sebuah sedan yang bisa diandalkan. Selain harga yang relatif bersahabat, reputasi Toyota sebagai produsen mobil yang andal juga menjadi faktor penentu. Mesin seri K yang digendong oleh Corolla DX, khususnya mesin 4K berkapasitas 1300 cc, terkenal sangat bandel dan mudah perawatannya. Mesin ini tidak rewel, irit bahan bakar, dan yang terpenting, suku cadangnya melimpah ruah dan murah. Bahkan sampai hari ini, mencari komponen untuk Corolla DX bukan perkara sulit. Para montir di bengkel-bengkel umum pun sudah sangat hafal dengan seluk-beluk mesinnya. Keandalan inilah yang membuatnya jadi teman setia untuk perjalanan jauh sekalipun. Daya tarik Corolla DX juga terletak pada kenyamanan dan fungsionalitasnya sebagai mobil keluarga. Meskipun dari luar terlihat kompak, interiornya cukup lega untuk menampung 5 orang penumpang. Bagasinya pun luas, mampu membawa banyak barang bawaan saat bepergian. Suspensi yang digunakannya juga tergolong empuk, membuat perjalanan terasa nyaman. Kombinasi antara keandalan mesin, biaya perawatan yang murah, dan kenyamanan kabin menjadikan Corolla DX sebagai pilihan yang sangat rasional dan sulit untuk ditolak oleh konsumen pada saat itu. Ia memenuhi semua kriteria mobil idaman keluarga Indonesia. Popularitasnya juga didorong oleh status sosial yang melekat padanya. Memiliki sebuah Corolla DX di tahun 80-an adalah sebuah pernyataan. Itu menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang sukses dan memiliki selera yang baik. Mobil ini sering muncul di film-film dan sinetron populer pada masa itu, yang semakin mengukuhkan citranya sebagai mobil orang berada. Dari pegawai negeri, pengusaha muda, hingga anak gaul, semua menjadikan Corolla DX sebagai tunggangan favorit.
Popularitas lintas generasi inilah yang membuatnya benar-benar layak disebut mobil sejuta umat. Mungkin Sobat Fakta bertanya-tanya, apa sih yang membuat mobil tua ini masih begitu diminati sampai sekarang? Salah satu keunggulan utamanya adalah platform penggerak roda belakang atau rear wheel drive. Sistem RWD ini memberikan karakter berkendara yang khas dan menyenangkan. Bagi para penggemar otomotif, mobil RWD itu asik untuk diajak bermanuver, bahkan untuk sekadar iseng melakukan drifting di lahan kosong. Karakteristik ini membuat Corolla DX menjadi kanvas yang sempurna bagi para pencinta modifikasi, terutama yang ingin membangun mobil bergaya balap retro atau drift car. Fitur unik lain yang mungkin terdengar sepele tapi sangat dirindukan, adalah sensasi berkendaranya yang sangat analog. Di mobil ini, tidak ada power steering, tidak ada power window, dan semua serba mekanis. Memutar setirnya butuh sedikit tenaga, membuka kaca harus menggunakan engkol, dan kita bisa merasakan setiap getaran mesin dan respons jalan secara langsung. Pengalaman ini memberikan koneksi yang lebih intim antara pengemudi dan mobilnya. Sensasi inilah yang tidak akan pernah kita temukan di mobil-mobil modern yang serba elektrik dan terisolasi dari dunia luar. Dari sisi desain, gaya mengotak atau yang sering disebut boxy ala Corolla DX, ternyata lekang oleh waktu. Saat mobil-mobil baru berlomba-lomba memiliki desain yang aerodinamis dan penuh lekukan, tampilan simpel dan tegas dari Corolla DX justru terlihat menonjol dan berkarakter. Lampu depannya yang bulat untuk generasi awal atau kotak untuk facelift menjadi ciri khas yang ikonik. Desainnya yang abadi ini membuatnya mudah untuk dimodifikasi ke berbagai aliran, mulai dari restorasi original, gaya JDM klasik, hingga gaya rally yang gagah. Saya punya pengalaman pribadi yang tak terlupakan dengan mobil ini. Beberapa tahun lalu, saya sempat meminjam Corolla DX milik seorang teman untuk perjalanan keluar kota. Awalnya saya sedikit ragu dengan performa dan kenyamanannya. Tapi ternyata, semua keraguan itu sirna. Mengendarainya di jalan tol terasa begitu stabil, dan sensasi menyetir tanpa bantuan power steering justru membuat saya lebih waspada dan terhubung dengan mobil. Sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang melirik, tersenyum, bahkan mengacungkan jempol. Momen itu menyadarkan saya bahwa Corolla DX bukan cuma mobil, tapi mesin waktu yang membawa kebahagiaan. Kisah Corolla DX adalah cerminan dari sebuah era. Ia adalah saksi bisu dari pertumbuhan ekonomi, perubahan gaya hidup, dan jutaan kenangan manis keluarga Indonesia. Mobil ini lebih dari sekadar tumpukan besi, plastik, dan karet. Ia adalah album foto bergerak yang menyimpan cerita cinta pertama, perjalanan liburan keluarga, hingga perjuangan merintis usaha. Setiap goresan di bodinya, setiap aroma khas di kabinnya, adalah bagian dari sejarah yang tak ternilai harganya. Melestarikan Corolla DX berarti kita juga ikut merawat kepingan-kepingan memori kolektif bangsa kita. Bagi para pemilik dan komunitas, merawat Corolla DX adalah sebuah dedikasi. Ini bukan sekadar hobi, tapi sebuah panggilan jiwa. Mereka rela menghabiskan waktu, tenaga, dan tentu saja biaya untuk memastikan mobil kesayangannya tetap dalam kondisi prima. Mulai dari berburu suku cadang orisinal hingga ke luar negeri, berdiskusi di forum online hingga larut malam, sampai kopi darat setiap akhir pekan. Semangat kebersamaan inilah yang membuat ekosistem Corolla DX tetap hidup, dan bahkan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Mereka adalah para penjaga warisan otomotif Indonesia. Sekarang, saya ingin mengajak Sobat Fakta semua, terutama generasi muda. Mungkin kalian lebih akrab dengan mobil-mobil keluaran terbaru yang penuh dengan layar sentuh dan fitur canggih. Tapi, coba luangkan waktu untuk mengenal mobil-mobil lawas seperti Corolla DX. Kalian akan menemukan sebuah dunia yang berbeda. Dunia di mana kesenangan berkendara datang dari hal-hal yang fundamental. Belajar mengendarai dan merawat mobil seperti ini akan memberikan kalian pelajaran berharga tentang mekanika dasar dan esensi sesungguhnya dari sebuah mobil. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama ikut melestarikan mobil-mobil lawas yang punya segudang cerita seperti Toyota Corolla DX ini. Tidak harus dengan memilikinya, tapi bisa dengan mengapresiasi keberadaannya di jalan, menghargai para pemilik yang merawatnya dengan sepenuh hati, atau sekadar mencari tahu lebih banyak tentang sejarahnya. Karena dengan menjaga warisan masa lalu, kita sebenarnya sedang membangun jembatan menuju masa depan yang lebih menghargai sejarah dan nilai-nilai otentik. Corolla DX adalah bukti bahwa legenda sejati tidak akan pernah mati.
Sampai jumpa di ulasan selanjutnya, Sobat Fakta.